Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersuka cita, teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu tanggapan dari seorang murtadin yang dimana dia berlatar belakang agama Islam, dan kemudian dia mengikut Yesus atau percaya Yesus, dan kemudian dia memberikan tanggapan terhadap orang yang suka membahas tentang Yesus, khususnya para polemikus muslim dan juga beberapa oknum ustadz seperti Pak Ustadz Abdul Somad khususnya, yang suka membahas tentang Yesus dan juga dia suka mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah teman-teman, oleh karena itu murtadin ini dia memberikan tanggapan. Dia berkata bahwa tidak mengapa sekalipun maksud mereka itu tidak baik untuk menceritakan tentang Yesus, yang jelas nama Yesus itu diberitakan, dan dia mengutip dari surat Filipi 1 ayat 18 teman-teman ya. Dan sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat, Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya Ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya Ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya Ustadz mantan pendeta lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini Alkitab terjemahan baru. Alkitab, oke. Haleluya, haleluya. Kita harus tetap bersuka cita, teman-teman. Injil diberitakan maupun maksudnya buruk ya. Seperti yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk saudara yang posting video ini, saya mau tanya, Anda cari apa di kitab itu? Anda cari sesembahan Anda? Jelas tidak ada, karena di situ jelas-jelas ya menyatakan Allah yang lain dengan Allah sesembahan Anda ya. Di situ hanya disebutkan tulisan Allah, karena Allah ya di dalam bangsa Israel itu adalah sesembahan ya. Karena Allahnya di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama itu adalah Yahweh Elohim. Jadi berbeda saudaraku, tetapi tidak mengapa.
Injil diberitakan dengan maksud baik ataupun buruk, tetap kami bersuka cita. Terima kasih saudaraku. God bless you. Salam. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Seperti apa yang dia sampaikan, bahwa tidak mengapa sekalipun maksud mereka itu tidak baik atau buruk untuk memberitakan tentang Yesus. Mungkin mereka motifnya agar orang tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka membatasi banyak orang untuk mengikut Yesus dengan ajaran-ajaran mereka yang menyimpang dari ajaran Alkitab itu sendiri. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, dan bahkan dia mengutip beberapa ayat seperti di dalam kitab Taurat Musa ya, seperti nubuatan tentang nabi yang akan datang yang sama seperti Nabi Musa. Nah, ada beberapa para polemikus teman-teman yang membahas tentang hal itu, bahkan tidak hanya satu dan banyak channel-channel para polemikus yang saat ini begitu muncul, dan mereka menceritakan tentang banyak hal soal Alkitab. Tetapi tidak mengapa, seperti yang disampaikan tadi, tidak mengapa sekalipun maksud mereka itu buruk, yang jelas nama Yesus diberitakan atau firman itu diberitakan teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita akan melihat kembali tentang siapa yang dinubuatkan sebenarnya di dalam kitab Taurat Nabi Musa itu, coba kita lihat di dalam Lukas 24 teman-teman ya, supaya ini kita bisa melihat semua, dan supaya mengingatkan saudara-saudara kita yang Kristen dan juga saudara-saudara kita yang Muslim, jangan sampai terjebak dengan mereka yang suka membahas tentang ayat-ayat Alkitab, yang suka membelokkan tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita cek di dalam Lukas 24 ayat 44 teman-temannya sampai seterusnya. Begini firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, siapa yang berkata di sini? Yaitu Yesus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini perkataan Yesus kepada pengikutnya teman-teman ya. Setelah dia bangkit, dia mengingatkan kembali murid-muridnya bahwa hal ini pernah kusampaikan kepadamu waktu saya masih pelayanan, sebelum saya disalib, sebelum saya dikuburkan, sebelum saya dibangkitkan. Saya sudah sampaikan kepadamu bahwa harus digenapi segala apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Jadi sudah jelas yang dinubuatkan dari kitab Taurat Musa itu adalah Yesus. Yesus sendiri mengakuinya di ayat Lukas 24 ayat 44 ini teman-teman. Nah, jadi ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, akhirnya Yesus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti, memahami isi nubuatan tersebut teman-teman. Supaya mereka tahu bahwa yang dinubuatkan itu adalah Yesus. Sehingga murid-muridnya, pengikut-pengikutnya mengerti. Nah, ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Ini perkataan Yesus ya, pengakuan Yesus sendiri. Nah, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ini Yesus loh yang mengakui bahwa anak manusia atau Mesias itu menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kok tiba-tiba diserupakan dari cerita-cerita para polemikus ini? Nah, Yesus berkata, saya tidak pernah diserupakan. Nah, Mesias menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu aku, bukan yang diserupakan. Jelas teman-teman ya. Nah, ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, jadi Yesus menjanjikan di sini tentang pencurahan Roh Kudus terhadap murid-muridnya atau kepada murid-muridnya. Itulah di dalam Kisah Para Rasul 2 ada hari Pentakosta di situ, teman-teman, di mana Roh Kudus dicurahkan atas pengikut-pengikutnya, diperlengkapi supaya mereka menjadi saksi bagi Kristus. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, teman-teman. Nah, jadi itu sudah jelas, teman-teman, ya, siapa yang dinubuatkan dari kitab Taurat Nabi Musa itu. Nah, dan juga kitab Mazmur, kitab para nabi, itu semua tentang Mesias yang akan datang, yang akan menderita, yang mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sekalipun cerita para polemikus dan juga beberapa oknum ustadz mempelesetkan cerita itu dengan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah disalib, dia diserupakan. Sedangkan Yesus sendiri dalam kitab suci Kristen mengakui bahwa Mesias yang menderita, yang mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah jauh sebelumnya, itu dia mengingatkan kepada pengikut-pengikutnya pada saat itu. Dia sudah menceritakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan manusia. Nah, dia dibunuh, dia mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia tidak pernah diserupakan. Nah, kita tahu bahwa motif-motif para polemikus ini, orang yang tidak suka dengan kekristenan, yang mereka menyangkal tentang ketuhanan Yesus dan juga penebusannya, apa kata Paulus tadi, tidak mengapa, biarlah mereka cerita sesuka hati mereka saja tentang Yesus. Yang jelas nama Yesus itu diberitakan kepada semua orang. Ketika nanti ada orang yang mendengarkan tentang Yesus dan kemudian timbul rasa penasaran itu di hati mereka, dan setelah itu mereka mulailah menyelidiki tentang kebenaran siapakah Yesus sebenarnya. Dan sehingga sampai sekarang kita lihat ada murtadin yang bersaksi bahwa dia pernah membeli Alkitab, mencari Alkitab, mencari cerita tentang Yesus, karena di Alkitab itu ada cerita Yesus secara lengkap. Tidak ada di kitab lain itu. Nah, tidak ada selengkap yang ada di kitab Injil Kristen. Nah, jadi itulah sebabnya orang suka membaca Alkitab, karena disitulah semua ceritanya tertera secara detail, secara sempurna. Nah, jadi jangan heran kalau banyak orang yang mengikut Yesus setelah mendengarkan Yesus, karena sesuai dengan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan atau mendengar tentang Yesus, maka ada Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus itu. Dan kemudian ketika Roh Kudus mengerjakan kebenaran itu dalam hati setiap orang, maka disitulah mereka membuka hati, membuka pikiran, seperti Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikianlah Tuhan Yesus membuka pikiran mereka yang mendengarkan tentang namanya, sehingga mereka nanti mengerti kitab suci dan mengikuti Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita berdoa saja bagi mereka yang suka membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, channel-channel saudara kita Muslim yang sekarang ini begitu banyak ya, membahas tentang Yesus, membantah tentang ketuhanan Yesus, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan penebus. Nah, jadi tidak mengapa, biarlah mereka membantu kita untuk menyampaikan apa yang menjadi isi Alkitab itu, apa yang menjadi isi kitab suci kita itu. Biarlah mereka membantu kita untuk menyampaikannya kepada semua orang, kepada banyak orang, sekalipun maksud mereka itu, motif mereka itu
tidak baik dan tidak tulus. Mungkin tujuan mereka agar orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi percayalah, ketika mereka mendengar tentang Yesus, maka mereka mencari tentang kebenaran itu. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.